Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel, NRP 501-725-1010. Dan balik. Ini adalah KTM saya. Oke, jadi tugas keempat atau soal keempat itu merupakan jelaskan tiga faktor yang menyebabkan terbentuknya magma dan berikan contoh lokasi pembentukannya. Oke, jadi magma itu merupakan batuan cair pijar yang terbentuk akibat lelehan sebagian atau partial melting batuan di dalam bumi. Terutama batuan mantel yang didominasi oleh mineral magma yang basah. Biasanya itu peridotit ya. Perlu dipahami bahwa batuan di dalam mantel tidak selalu meleleh seluruhnya. Umumnya hanya sebagian. Itulah kenapa disebut sebagai partial melting yang memiliki titik leleh lebih rendah itu cenderung meleleh terlebih dahulu sehingga menghasilkan magma yang berbeda sifat. Secara umum terdapat tiga mekanisme utama membentuk magma yaitu peningkatan temperatur, penurunan tekanan, dan penambahan zat volatil seperti air atau karbon dioksida. Peningkatan temperatur atau heat transfer melting. Faktor pertama ini adalah peningkatan temperatur. Pada gambar yang diberikan oleh Hin, itu yang A, ya yang A kalau nggak salah. Pada mekanisme ini batuan awalnya masih berada pada kondisi padat karena suhu geotermanya. Eh, Suhu geotermanya itu masih berada di bawah kurva pelelehan atau solidus. Ketika temperaturnya meningkat, misal akibat adanya induksi magma yang panas dari bawah atau naiknya material mantel bersuhu tinggi, suhu batuan itu melewati titik lebihnya sehingga batuan mulai mengalami partial melting dan menghasilkan magma. Jadi pada mekanisme ini tekanan relatif tetap sedangkan temperaturnya itu meningkat melewati kurva pelelehan. Contohnya itu kayak di hotspot ya, kayak di Hawaii. Itu kan ada plume, di mana plume itu membawa material yang sangat panas menuju permukaan. Kemudian ada juga kerak benua ketika terjadi induksi magma basaltik yang memanaskan batuan di sekitarnya sehingga menghasilkan magma yang granitik kalau tidak salah. Kemudian untuk penurunan tekanan atau decompression penurunan tekanan ya. Itu merupakan faktor kedua. Nah, di grafik yang diberikan pada HIN uh, telah terlihat dengan jelas pada mekanisme ini terbentuk magmanya itu sebenarnya temperatur batuannya hampir tidak berubah. Jadi suhunya nggak berubah. Tapi mantelnya itu mengalami kenaikan menuju permukaan akibat arus konveksi mantel. Ketika material tersebut naik, tekanan litostatik semakin berkurang. Penurunan tekanan menyebabkan titik leleh batuan menjadi semakin rendah akibatnya. Walaupun suhunya tetap, batuan akhirnya melewati kurva solidus dan mulai mencair. Inilah mekanisme pembentukan magma yang paling umum terjadi di mantel bumi. Jadi kayak kalau bisa di mantel itu paling banyak mekanisme decompression. Contohnya itu kayak di Moore atau di bagian Ridge. Nah, di apa Timor itu ada dua lempeng samudra saling menjauh sehingga mantel naik kemudian mengisi ruang yang terbentuk dan mengalami dekompresi. Nah, kemudian selain mekanisme ini juga dapat terjadi pada daerah Rif benua seperti di Afrika ketika kerak mengalami peregangan sehingga mantel ikut naik menuju permukaan. Nah, terus yang ketiga itu ada penambahan zat volatil atau bahasa Inggrisnya itu flux melting atau wet melting. Faktor ketiga ini adalah penambahan zat asing, contoh kayak H2O atau eh, apa ya CO2. Ini kayak di gambar jalur C gitu ya. Nah, mekanisme ini sering disebut flux melting atau wet melting. Air yang masuk ke dalam batuan itu menurunkan titik leleh mineral. Nah, jadinya kurva solidus bergeser ke arah temperatur yang lebih rendah dengan dengan adanya itu, maka batuan yang sebelumnya belum dapat mencair akhirnya bisa mengalami pelelehan
harus eh, suhunya harus naik dulu jadi panas. Tapi karena ada penambahan ini jadi bisa leleh. Dengan kata lain, suhunya itu nggak meningkat, tapi titik lelehnya yang turun karena adanya zat volatil tadi yang menginduksi. Mekanisme mekanisme ini merupakan proses utama pembentukan magma pada zona subduksi. Jadi kalau misal di zona subduksi itu kan eh, apa ada dua lempeng yang bertumbukan. Nah, itu banyak terjadi intrusi atau zat volatil yang masuk, loss melting. Nah, ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng lainnya, nah itu mineral-mineral hidrat atau mineral-mineral yang ada pada dalam samudra itu mengalami dehidrasi akibat tekanannya yang apa semakin tinggi. Jadi tekanannya naik drastis, kemudian air yang dilepaskan menuju ke arah mantel di atasnya. Ini menurunkan titik leleh peridotit sehingga terbentuk magma yang kemudian naik membentuk volcano yang kita tahu ya. Contohnya itu kayak di Gusur Sunda, Gunung Merapi, Semeru, Kelut, Bromo dan lain-lainnya. Pokoknya gunung-gunung yang di daerah subduksi lah kayak di Jepang itu banyak, di Gunung Andes dan lain sebagainya. Nah, kalau dianalisis berdasarkan gambar, kita itu bisa melihat bahwa grafik pada gambar itu terdapat garis geotermal. Nah, yaitu kurva yang menunjukkan perubahan temperatur alami bumi terhadap kedalaman. Di sebelah kanan, kalau tidak salah, itu ada namanya dry melting curve. Nah, dry melting curve itu merupakan kurva pelelehan batuan kering tanpa kandungan air. Sementara terdapat wet melting curve atau solidus yang mengandung air. Nah, ini posisinya lebih ke kiri, sedangkan eh, eh iya posisinya sebelah kiri. Nah, ini artinya itu keberadaan air membuat batuan dapat mencair pada temperatur yang lebih rendah. Gambarnya itu kan ada 3 jalur. Nah, jalur A itu temperatur meningkat hingga dia memotong kurva pelelehan. Kalau B itu kan tekanan penurunan akibat material mantel menuju permukaan. Kalau C itu adanya penambahan zat volatil yang menggeser kurva pelelehan membentuk eh, magma tanpa kenaikan suhu yang signifikan. Jadi titik lelehnya menurun seperti itu. Nah, ya, simpulannya itu magma kan ada 3. Yang pertama kan heat transfer melting tadi, suhunya meningkat hingga melalui meleleh. Terus kedua ada decompression atau kehilangan tekanan, penurunan tekanan lah, yaitu material naik menuju permukaan sehingga tekanannya kurang dan batuannya mulai cair kayak di Timor. Terus yang ketiga itu penambahan zat volatil. Nah, penambahan zat volatil itu menurunkan apa namanya? Menurunkan titik leleh batuan yang ada. Kemudian akhirnya dia lebih mudah untuk meleleh seperti itu. Nah, jadi ketiga mekanisme tersebut itu dasar untuk memahami proses pembentukan magma dan aktivitas-aktivitas yang dipengaruhi magma seperti gunung berapi dan dinamika yang ada di dalam uh, bumi seperti itu. Di sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.